kalian juga ya, habis saya ajarin cara ini, habis saya tunjukin cara ini, jangan malah dipakai buat penipuan. Ya kan? Itu mah Ponzi. Udah confirm Ponzi 1000%. Kenapa robot-robot yang target profitnya pendek-pendek ini cenderung umurnya nggak panjang? Yang pasti, semua robot itu punya kelemahan. Semua robot kalau ini. Kelemahannya apa? Trader itu upgrade kalau income-nya nambah. Ya kan? Dari yang tadinya trading, benar-benar belajar, lalu income-nya sampai bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sampai akhirnya bisa jadi income utama. Akhirnya bisa trading for living. Itulah prosesnya trading. Itulah naik levelnya seorang trader. Bukannya pindah produk. Ya kan? Pindah produk mana ada urusan. Trading is trading. Bener nggak sih? Maksudnya jangan ngawur gitu pola pikirnya. Oke. Terus cara kita tahu robot itu bagus apa enggak tuh gimana sih, Pak? Oke, cara kita tahu robot itu bagus apa enggak. So, anggap aja ini tips lah ya. Tips bagi kalian yang pada mau beli robot nih. Ini tips untuk user, ya kan? Pertama, ya kan? Kalau robotnya yang nawarin dari broker, ya kan? Udah nggak usah beli. Ya, udah pasti. Kenapa? Prinsip nomor 1. Semua broker adalah market maker. Mereka tidak akan pernah mau membuat kliennya profit secara sengaja. Jadi robot dikasih sama broker, mau itu gratis sekalipun, jangan dipakai. Apalagi suruh beli. Ya kan? Yang kedua adalah robot scalping. Ya kan? Kenapa? Ya, kalau ini dari tadi kita bahas nih, robot yang targetnya pendek-pendek, dia akan menggunakan time frame yang kecil. Ya kan? Otomatis itu sampel datanya kurang banyak, historinya kurang panjang, sehingga ya umurnya cuma sebentar pasti. Ya kan? Ketiga, ini robot yang banyak banget nih, robot yang martingale, ya kan? Martingale atau grid, ya kan? Atau averaging, ya kan? Udah, ini jangan pernah dibeli nih. Kenapa? Problemnya pasti sama nih. Ketemu tren, habis semuanya. Apalagi kalau sampai kombinasi sama 3 ini nih. Dan broker yang kasih robotnya robot scalping atau robotnya robot martingale. Mantap. Atau para penjual robot, tapi penjual robotnya afiliasi sama broker, ya kan? Ini mah nggak jauh-jauh, mereka sebenarnya cuma mau ngegoreng komisi buat mereka. Karena kan ini robotnya sangat-sangat agresif. Komisi mereka tebal, kalian mah boncos. Bener kan? Lalu yang keempat sekarang, robot yang apapun bisa, ya kan? Dalam artian ini robot all in one. Maksudnya apa sih robot all in one? Ini banyak banget nih para penjual robot yang bilang, oh robot saya bisa di semua pair. Robot saya bisa di semua time frame. Ya kan? Tanya dong ke orangnya. Pair apa paling bagus? Time frame apa paling bagus? Bener kan? Kalau beneran semua bisa, dia bisa menyertakan datanya dong. Bahwa oh ini paling bagus di pair gold. Ya kan? Dengan time frame apa? Apakah hasilnya akan jadi seperti apa? Bukannya dia akan dibalik jawabannya semua. Saking canggihnya robot saya, semuanya bisa. Bener kan? Artinya apa sih? Artinya orang itu juga nggak pakai robotnya. Karena kalau dia pakai, dia tahu kombinasi terbagus di pair apa. Dan di time frame berapa. Kalau orang itu aja nggak pakai, ngapain kalian beli? Benar kan? Lalu yang kelima, ini robot-robot yang gratis. Udah pasti. Ya kan? Kenapa? Karena robot yang gratis seperti ini tuh nggak akan pernah diupdate. Sehingga dalam kondisi-kondisi perubahan market yang tiba-tiba, atau market yang anomali lah. Ini nggak ada yang stop nih. Nggak ada yang nyetop, nggak ada yang mengintervensi robotnya. Iya kan? Karena ini robot gratisan. Mereka cuma bikin iseng-iseng doang, seru sendiri. Iya kan? Lalu dibagi-bagiin, udah. Berikutnya adalah robot yang, kalau saya sebutnya ini robot yang too good to be true. Iya kan? Maksudnya apa sih? Ya biasalah. Yang bilangnya probabilitasnya 90% ke atas, bahkan 100%. Robot yang anti-loss. Ini kan robot yang bisa sehari profit sekian segala macam lah. Ini kan? Ini too good to be true semua nih. Udah nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau robotnya bisa beneran kayak begitu, itu orang jadi kaya raya. Dan kalau robotnya bisa beneran kayak begitu, berarti itu orang punya mesin duit. Masa mesin duit dijual? Iya. Mendingan buat memperkaya diri sendiri. Jualnya murah lagi pada ngarep. Itu lebih parah. Jualnya murah lagi. Kan udah aneh lah. Gitu. Atau pernah lihat kan, orang-orang jual robot nih, ngomongnya profitnya 95%. Profitnya pokoknya 90% ke atas lah. Kan? Tapi lihat transaksinya. 0,1. 0,01 akun sen, pakai akun sen. Itu ya kan? Katanya robotnya bisa bikin kaya, kok transaksinya kecil banget? Kayak nggak yakin ya Pak ya? Dia sendiri aja nggak yakin. Ya kan, ngapain dibeli? Bener kan? Tapi ya balik lagi, orang sukanya dibohongin. Kalau dibilang robotnya cuma 60% profitnya, nggak ada yang beli. Dibilang 95% malah dibeli. Lucu juga orang-orang.
Terakhir adalah robot, kita kalau mau membeli sebuah robot itu biasakanlah minta dulu nih data backtestnya mana, ya kan? Lalu setelah itu resultnya seperti apa dalam artian portfolio kan? Oke, setelah itu mintalah trial. Udah, kenapa? Karena kita harus cocokin antara 3 hal ini. Data backtestnya seperti apa? Sesuai nggak dengan portfolionya? Kalau ini nggak sesuai, ya udah jelas itu penipuan. Bener dong? Lalu portfolionya seperti apa? Sesuai nggak sama saat kita menjalankan trialnya? Dan kalau nggak sesuai, udah jelas itu penipuan. Bener kan? Karena yang namanya portfolio tuh gampang banget bikinnya. Semua orang bisa tiba-tiba punya portfolio. Excel mau punya portfolio. Saya bikinin nih sekarang juga nih. Ya kan, kasih saya waktu 30 detik. Maka Excel akan langsung punya portfolio. Oke, ini adalah account saya. Hasil trading saya 1 bulan terakhir. Udah, profit kan? 74.000. 74.000. Oke. Sekarang ini sebentar lagi ini akan menjadi akunnya Excel, akan menjadi portfolionya Excel. Oke, saya coba tinggal ganti nih di sini. Nah, namanya mau siapa? Excel kan? Excel. Sel, suka nomor account berapa, Sel? 77 lah, boleh lah Pak. 77? Enggak lah, jangan ikut-ikutan lah. 778899 deh ya. Ya kan? Oke. Udah, selesai dong. Saya buka lagi sekarang. Lihat namanya siapa? Lihat nomor accountnya berapa? Excel tiba-tiba punya portfolio, profit 74.000. Oh, gitu loh. Jadi kan mereka nih cuma tinggal, Denny, lihat dong hasil tradingnya, kirimin dong via email. Setelah kirim via email, dia edit sama mereka, ganti nama, ganti nomor account. Beres. Ya kan? Nih, Excel, bukan cuma Excel nih. Kalian juga ya, abis saya ajarin cara ini, abis saya tunjukin cara ini, jangan malah dipakai buat penipuan. Ya kan? Nih, konyol nanti jadinya nih. Tujuan saya mau berantas penipu-penipu, kalian malah ikutan nipu. Nggak lucu lah jadinya. Jadi itu ya. Ini kenapa kita harus bandingin antara 3 ini. Semuanya beres atau enggak. Ya kan? Hasil tes sesuai dengan sama realita. Itu aja. Dan sementara untuk bagi para pembuat robot sendiri. Oke, bagi para pembuat robot saya juga punya tips untuk kalian. Tips untuk para pembuat robot ya kalau ini. 1, kan? Kalian pembuat robot kan, kalian programmer kan, pastikan robot kalian itu jangan sampai looping. Bagi seorang programmer ini kata-kata yang sangat-sangat normal, ya kan? Looping apa sih? Robotnya ini akan mengulang-ulang transaksinya kalau gagal. Jadi robotnya kan kirim order kan, robotnya kirim order kalau gagal akan diulang. Nah, itulah looping. Kan? Kenapa? Karena kalau sampai suatu saat VPS-nya bermasalah lah atau apapun lah kondisi-kondisi yang di luar sepengetahuan kita, ini robotnya ngulang-ulang terus nih. Tiba-tiba begitu servernya normal lagi, masuk semua ordernya. Secara bersamaan, harusnya cuma kirim 1 order, ini bisa 1000 ordernya nih. Panik masuk itu. bersamaan. Habis langsung account-nya. Iya. Jadi kalau mau ngelooping, pastikan aja ini maksimum ya. Maksimum di 500 milisecond. Dan kalau bisa ditambahin lagi parameternya. Ini 3-5 kali aja, jangan lebih. Kalau setelah itu gagal ya sudah, mendingan gak usah masuk posisi. Gitu loh. Yang kedua sekarang, kalian sendiri tuh harus spesifik. Spesifik dalam artian apa sih? Ya tahu dong kombinasi terbaik yang tadi saya bilang nih. Tahu di pair mana paling bagus, di time frame berapa paling bagus, bahwa dari kalau pair itu dengan time frame itu probabilitasnya berapa dan seterusnya. Sertakan data yang lengkap dong. Dan barulah orang jadi yakin untuk beli kan. Ketiga sekarang, kalian sendiri harus update. Harus rajin mengupdate robotnya. Dan kenapa? Ya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan market. Dalam artian, kalian sendiri harus pakai robotnya. Jangan suruh orang beli doang, tapi kalian nggak mau pakai. Karena kalau kalian pakai, kan pasti kalian mengantisipasi segala macam perubahan market. Ya, jadinya kalian nggak jerumusin orang. Itu jadinya sama-sama enak. Kalian profit, mereka juga profit. Gitu loh. Dan yang keempat, yang pasti, kalian jangan over promise. Ya, maksudnya over promise yang tadi tuh. Ngomong, oh ini bisa profitnya 95%, 100%, anti loss, ini, itu. Ini kalian jerumusin orang. Itu janganlah, maksudnya cari duit yang bener aja, yang sehat lah. Jangan kerjanya bohongin orang, tapi kalian sendiri nggak berani pakai, kalian sendiri nggak mau pakai. Iya Tapi, kan? Bapak kok bisa tahu sih gini-ginian Pak? Ya tahu, orang saya ngalamin. Bapak ada buat robot? Loh, gini, sekarang kalau tadi lihat portfolio saya, ya kan, bahkan kalau kalian dari zamannya TF Kampus, kalian tahu loh gaya trading saya sebaku apa. Ya kan? Bener-bener baku sebaku-bakunya. Ya kan? Ya pasti dong saya punya. Boleh dibagi nggak Pak? Iya, kalau ada bagi dong Pak. Udah nggak mungkin, itu namanya saya nggak mendidik. Ya kan? Itu nggak mendidik lah, gini loh. Dalam arti kan orang membuat robot itu sah-sah aja untuk mengotomatiskan metode mereka yang sudah ada.
Iya kan? Jadi kalau para pembuat robot ini mereka jual robotnya sebenarnya ya walaupun agak-agak janggal menurut saya fine, oke, masih sah-sah aja. Mungkin mereka lagi ngumpulin modal. Bener kan? Tapi kalau modalnya udah kekumpul, pasti kayak saya udah nggak mau. Ngapain robotnya dijual? Itu kan mesin duit. Mending pakai sendiri. Iya udah pasti. Terus Betul, Pak, ini ada lagi nih Pak. Kalau misalkan ada robot yang fix 3%, fix 5%. Jangan kan itu Pak, bisa profit sharing Pak robotnya. Iya, Itu kan lebih lucu lagi Pak. iya sehari 3%, 5% itu. Terus tradingannya pendek-pendek. Iya lah Pak. Ya oke, tradingannya pendek-pendek udah kita bahas tadi kan. Udah nggak mungkin. Ya kan? Yang kedua tadi dibahas fix profit. Fix Ya 5%. kan? Lalu berani profit sharing. Iya. Ini saya cuma tulis satu kata doang nih. Ya kan? Itu mah Ponzi. Iya. Udah confirm Ponzi 1000%. Kenapa? Iya, lihat aja. Sekarang mereka jual robot kan. Tapi lihat dong aksesorisnya. Ya kan aksesorisnya ini apa? Oke, ada member get member. Ada komisi dari penjualan robot. Ada profit sharing. Ada ini, ada itu segala macam. Semuanya. Bener kan? Setelah itu membernya dikunci. Harus ikut sekian lama periode waktunya. Semakin lama, semakin gede profit yang dihasilkan. Itu mah Ponzi. Bukan robotnya yang menghasilkan uang, tapi hasil penjualan robot sama membershipnya yang menghasilkan uang. Gitu loh. Itu duit dari satu member untuk bayar member yang lain. Duitnya sebenarnya nggak kemana-mana. Kenapa? Prinsip nomor 1. Nggak ada satupun broker yang mau membuat kliennya profit secara sengaja. Ya kan? Berarti brokernya full market maker. Kalau brokernya full market maker, transaksinya nggak dibuang ke liquidity. Kalau nggak dibuang ke liquidity, itu duitnya nggak muter, nggak kemana-mana sebenarnya. Gitu loh. Nih, gini deh. Itu yang kalian sebut tadi barusan, saya juga udah pernah cobain, saya pernah join, kan? Dan ini cara mereka bertransaksi. Lihat di sini. Ini transaksinya buy pada jam sekian nih sampai detiknya, ya kan? Begitu saya cocokin jam dengan detik yang sama, harganya aja nggak di situ. Gaib. Jadi harganya udah lewat, terus buy di bawah. Ih jelas aja, pasti profit. Orang pasti banyak yang nggak ngeh. Kenapa? Banyak orang kan nggak ngeliatin. Cuma begitu lihat lagi profit, begitu lihat lagi profit. Sementara saya di sini saya punya tim. Sayang aja waktu itu saya nggak rekam. Ini benar-benar hanya saya, ya udah saya capture screen karena waktu itu banyak klien tanya. Ya sudah saya kirimin. Saya ngomong apa adanya. Mau percaya syukur nggak? Ya udah. Tapi itu adalah Ponzi. 1000%. Banyak kasus juga ya Pak ya ini ya. Tinggal tunggu ini mah nggak jauh-jauh lah. Belajarlah dari GCG. Belajarlah dari Mia Fintech. Ini tinggal tunggu waktu. Ini tinggal tunggu waktu, pasti nanti kasus gede. Lihatlah pangsa pasar mereka siapa, target market mereka siapa. Orang-orang yang nggak terlalu ngerti forex. Lihat yang banyak ngejualin robotnya siapa. Dari bahasa yang mereka gunain, dari cara mereka ngomong. Nggak ngerti forex. Gitu loh. Tapi target mereka selalu ya orang-orang awam. So, kalian yang nonton video ini ya silakan info ke teman, tetangga, saudara kalian bahwa itu Ponzi, tinggal tunggu waktu. Mau percaya syukur, nggak mau ya sudah. Ya kan? Gitu Oke, loh. lah teman-teman udah dengar sendiri, kalian beware ya. And see you on the next video. Bye.